Bab 049. Aku rela kau Mas menjadi yang kedua asal aku bisa bersamamu. Aku janji tak akan membocorkannya pada istri pertamamu. Mas, tolonglah, tak apa walau aku yang jadi simpanan, aku bisa mati jika tidak bersamamu Mas, ucap Kumala yang menawarkan hal gila. Bahkan Kumala rela menjadi istri simpanan asal bisa bersama Elang. Memang sebesar itu cinta Kumala pada Elang. Cinta yang membuatnya buta akan segalanya. Tentu saja Elang yang mendengarnya terperangah kaget. Ia benar-benar tak menyangka, adiknya ini bisa bicara sampai seperti itu. Elang pun tersenyum miris seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sekali lagi maaf Kumala, Mas benar-benar tidak bisa. Mas sangatlah mencintainya sehingga tak sampai hati menyakitinya. Pun Mas yang juga tak mau beristri dua, sangat berat hisapnya. Lagi-lagi Elang menolak walau ditawari dengan istri simpanan. Jika lelaki lain hayuk saja ditawari istri dua, tetapi tidak untuk Elang. Prinsip Elang hanya punya satu istri itu pun menikah satu kali dalam seumur hidup. Tidak pernah ada dalam bayangan Elang untuk beristri dua. Selamanya hanya Alia yang ia cintai, tidak ada wanita lain lagi yang dapat mengusik hatinya. Kenapa kau lebih memilih janda itu Mas? Apa kelebihannya dibandingkan aku? Kumala yang mendengar penolakan Elang yang entah keberapa kali itu merasa hatinya sangat hancur. Tidak ada alasan untuk mencintai seseorang. Dan kelebihannya. Karena ia bisa mencuri separuh hatiku, itu saja. Jawab Elang yang kemudian berlalu meninggalkan Kumala sendirian di balkon. Kumala menangis terisak-isak, ia meratapi nasib percintaannya yang gagal bahkan sebelum dimulai. Kalau dengan cara halus seperti ini tetap tidak bisa, maka terpaksa aku akan menggunakan cara kotor untuk bisa memilikimu Mas. 32. Tunggu saja janda gatal, aku akan membuatmu menangis darah karena telah mencuri suami masa depanku. Gumam Kumala dengan wajah yang penuh ambisi. 33. 2 minggu menjelang hari H, Elang terlihat selalu berseri-seri wajahnya. Ia sudah membayangkan bagaimana nanti menjalani biduk rumah tangga bersama wanita yang selama ini menjadi impiannya. Impian untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Elang sama sekali tak menyangka, kalau wanita yang dulu cuma ada di angan dan di dalam buku gambar sebentar lagi akan jadi istrinya di dunia nyata. Sungguh, Allah sangat baik telah mengabulkan doa-doanya di sepertiga malam. Bukankah cara yang paling efektif itu memintanya langsung pada penciptanya? Iya deh yang lagi jatuh cinta, mesam-mesem terus dari tadi. Penasaran deh sama ceweknya, cewek mana Lang? Yang mampu cairin es yang membatu puluhan tahun ini, celetuk Irwan. Irwan ini salah satu dokter yang bekerja di rumah sakit keluarga Pak Bayu. Dan Irwan ini adalah teman baik Elang semasa sekolah dulu. Senyum Elang hilang seketika, kemudian ia pun menatap sebal pada temannya tersebut. Bisa gak kalau masuk itu ketuk pintu dulu? Sungut Elang menatap sebal pada Irwan. Elang sama sekali tak menyadari kehadiran Irwan sehingga membuyarkan lamunan indahnya. Sudah kali Lang, aku tadi udah ketuk pintu berkali-kali tapi tak ada sahutan dari kamu. Ya udah, aku langsung masuk aja. Tak taunya kamu lagi senyum-senyum tidak jelas. Hayo, lagi ngebayangin jorok ya. Tebak Irwan seraya menuding Elang dengan jari telunjuknya. Tak lupa Irwan juga memasang wajah menggoda pada kawannya tersebut. Dan Elang semakin mendelik kesal pada Irwan. Suka asal ya kalau ngomong. Kamu mau ngapain kesini? Balas Elang yang mempertanyakan kedatangan sang kawan. Lalu Irwan mengangkat tangan kirinya dan menggoyang-goyangkan sebuah paperback. Dapat kiriman nih, dari bau-baunya sepertinya makanan. Ujar Irwan lalu menaruh paperback tersebut di meja kerja Elang. Elang pun mengerit. 34. Kiriman. Dari siapa? Kata Elang sedikit bingung. Irwan mengangkat bahunya acuh.
Mana ku tahu, dari fans kamu kali. Jawab Irwan. Karena penasaran, Elang pun membuka paperback tersebut, lalu mengeluarkan isinya. Ternyata isinya beberapa kotak Tupperware berwarna biru muda. Dan ada catatan kecil yang tertempel di salah satu tutup Tupperware tersebut. Karena kita dipingit, jadi aku mengirimkan makanan untukmu. Aku memasaknya sendiri loh, semoga cocok dengan lidahmu ya, dan tolong maklumi kalau rasanya tidak enak. Selamat menikmati, begitulah isi pesan dalam catatan kecil tersebut. Elang yang membacanya pun kembali mesam-mesem, dari isi pesannya lagaknya Elang tahu siapa gerangan yang mengiriminya makanan. Elang yang sibuk mesam-mesam terus dari tadi, tak menyadari sang kawan membuka salah satu Tupperware lalu mencomotnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Enak bener. Dari siapa sih Lang? Oh ya ini masakan rumahan ya. Dilihat dari wadahnya sih masakan dari rumah. Siapa yang ngirim kamu makan siang Lang? Ujar Irwan dengan mulut yang masih penuh. Kini Irwan pun beralih pada gorengan bakwan udang dan mencomotnya satu. Elang tersadar lalu ia mendelik saat tahu makanan yang telah dibuat khusus hanya untuk dirinya malah dimakan duluan oleh orang lain. Heh, siapa yang nyuruh kamu makan? Jangan dimakan. Sentak Elang tidak rela makanan buatan sang calon istri dinikmati oleh orang lain. Harusnya dirinyalah yang pertama memakannya, malah didahului oleh Irwan. Sial memang. Irwan melongo saat Elang membentaknya dan menjauhkan makanan-makanan tersebut dari jangkauannya, semakin melongo karena Elang juga merebut sisa bakwan yang ada di tangannya. Dah Lang, pelit amat. Masak yang udah kugigit kamu ambil juga. Kagak risih apa sudah bau jigong. Gerutu Irwan tak habis pikir. Dari siapa sih, sehingga bekas jigongku pun kamu doyan? Kata Irwan lagi. Elang pun menampilkan ekspresi jijik pada bakwan yang sedang ia pegang, bakwan tersebut sudah habis separuh, lalu Elang pun mengembalikan bakwan tersebut pada Irwan, dan langsung Elang masukkan ke dalam mulut Irwan. Irwan sampai gelagapan dengan tingkahnya Elang. Uhuk. 35. Uhuk. Dengan bersusah payah Irwan mengunyah bakwan tersebut sampai lembut terus menelannya. Gila lo Lang, kira-kira dong. Gua hampir mati keselak bakwan tahu gak? Sungut Irwan kesal pada Elang yang seenaknya sendiri. Sementara Elang malah sibuk membersihkan tangannya bekas bakwannya Irwan dengan tisu basah. Salah sendiri, asal comot aja punya orang. Makan sono di kantin, jangan ambil punyaku. Balas Elang tidak peduli. Cek. Irwan pun nensbik, lalu netranya melihat secarik kertas tadi, Irwan pun membacanya dari kejauhan. Oh, ternyata dari calon istri ya. Gak ngangka gue, lo jadi pelit begini karena makanan dari calon bini lo. Kata Irwan yang mengetahui kalau makanan tersebut dari calon istrinya Elang. Ya udahlah, gue pergi aja. Nikmatin sampai perutmu meleduk deh itu kiriman dari Ayang. Cetus Irwan yang memilih untuk pergi. Kamu tadi mau ngapain masuk ke ruanganku segala? Tanya Elang. Tadinya gue mau ajak lo makan bareng di kafe depan yang baru buka entu, berhubung lo udah ada makanan dari Ayang, ya udah gak jadi. Gue ajak Anita aja. Jawab Irwan seraya berjalan keluar dari ruangan Elang. Nit, yuk makan di depan, gue traktir deh. Ajak Irwan saat sudah di luar ruangan Elang, dan bertemu dengan Anita, si sekretaris Elang. Beneran mau traktir dok? Tanya Anita memastikan. Ya benerlah, masak bohong. Jawab Irwan. Kuilah, tapi aku bawa temen ya dok, kan gak etis aku makan berdua saja sama dokter. Irwan, bisa perang dunia ketiga nanti aku dok. Ujar Anita. Anita ini sudah bersuami, jadi sebisa mungkin Anita menjaga marwahnya sebagai istri. Dokter Irwan terlihat mengangguk,
lalu keduanya pun mulai pergi ke kafe yang ada di depan rumah sakit. Di malam harinya, selesai makan malam bersama, Elang langsung naik ke lantai atas dan menuju ke kamarnya. Ia hendak berkirim pesan dengan calon istrinya karena tadi siang belum sempat mengucapkan terima kasih. Seharian ini Elang sangatlah sibuk. Sibuk dengan beberapa berkasnya dan juga memimpin operasi pada seorang pasien yang maunya hanya dioperasi oleh Elang. Ai, terima kasih makanannya. Sangat enak dan lezat. Tulis pesan Elang. Tak lama pesan telah terbaca, dan terlihat di sana seperti sedang mengetik. Sama-sama, alhamdulillah kalau Mas suka. Padahal cuma oseng cumi, capcay sama bakwan udang. Balas Alia. Aku suka semuanya, dan apapun yang calon istriku masak, aku pasti suka. Balas Elang. 36. Gombal banget sih. Terus kalau aku masak tikus kamu juga suka gitu. Balas Alia lagi. Elang tersenyum lebar membacanya. Ada-ada saja calon istrinya ini, masak tikus mau dimasak. Jangan dong, kan yang haram dilarang agama. Jadi masaklah yang halal-halal saja yang diperbolehkan dalam Islam. Balas Elang netral. Bisa saja nolaknya, kan cuma perumpamaan. Balas Alia. Elang semakin mesam-mesem sendiri, ternyata semenyenangkan ini jatuh cinta, hingga berbalas pesan saja sudah membuatnya senang tak kepalang. Ya kalau cuma perumpamaan, ya aku suka aja deh. Balas Elang melanjutkan gombalannya. Keduanya pun terus berkirim pesan, terasa sudah 2 jaman Elang berkirim pesan dengan Alia. Karena pernikahan tinggal 2 mingguan lagi, jadilah keduanya dipingit. Dan hanya bisa berkirim pesan dan teleponan saja. Tok, tok, tok. Ada seseorang yang tiba-tiba mengetuk pintu kamar Elang. Masuk, seru Elang. Ceklek, pintu pun terbuka, lalu masuklah sosok Kumala ke dalam kamar Elang. Mas, tadi kata Mbok Mas minta anget ya. Ujar Kumala dengan membawa nampan kecil di kedua tangannya. Iya, jawab Elang tanpa menoleh pada Kumala. Saat ini fokus Elang hanya tertuju pada benda pipih yang ada di tangannya. Ini, sekalian aku bawakan kebetulan aku mau naik ke atas. Ujar Kumala lalu meletakkan gelas de tersebut ke meja kecil yang bersebelahan dengan ranjang Elang. Iya, terima kasih Mala. Jawab Elang datar. Setelah malam di mana Kumala meminta dijadikan istri keduanya, sebisa mungkin Elang bersikap acuh pada Kumala. Iya Mas, sama-sama. Kalau begitu Mala masuk ke kamar Mala ya Mas. Kata Kumala dan diangguki oleh Elang. Kumala pun pergi dari kamar Elang, diam-diam Kumala menyeringai. Di saat Kumala pergi, Elang menoleh dan memperhatikannya. Lalu ia menghela nafasnya. Elang pun mengambil cangkir yang berisi de lalu menyeruputnya perlahan. Srup. 37. Setelah meminum beberapa teguk, Elang pun meletakkannya kembali dan kembali memainkan ponselnya. Mas, sudah ya. Mulai ngantuk nih. Kata Alia dalam pesan. Iya Ai, selamat tidur. Jangan lupa mimpiin aku ya. Balas Elang dengan disertakan emoji love. Sudah dihabiskan oleh Elang, dan 1 jam kemudian, saat Elang sudah bersiap untuk menyusul Alia ke alam mimpi, Elang mulai merasakan aneh pada tubuhnya. Elang merasa kegerahan, padahal AC-nya nyala seperti biasa. Merasa gerah, Elang pun melepas kaosnya dan menaikkan suhu AC. Tetapi setelah dinaikkan suhunya, nyatanya Elang masih merasa gerah, malah kini semakin kepanasan. Lalu adik kecilnya yang ada di balik celana tiba-tiba berdiri tegak, dan ada rasa nyut-nyutan pertanda ingin dipijat. Ada apa denganku? Kenapa tiba-tiba ingin kau, Gumam Elang merasa aneh. Elang tidaklah bodoh, ia tahu betul gejolak rasa yang sedang melandanya.
Walau belum pernah melakukannya tetapi Elang tahu betul kalau saat ini ia sedang ingin bercinta. Tapi masalahnya, mengapa tiba-tiba begini dan di saat ia belum menikah? Andai ia sudah sah menikahi Alia, sudah pasti Elang sudah memintanya pada Alia. Elang mengibas-ngibaskan wajahnya dengan tangannya sendiri untuk meredakan hawa panas yang ia rasa. Ceklek. Tiba-tiba saja pintu kamarnya ada yang membuka. Elang pun menoleh. "Siapa?" tanya Elang dengan suaranya yang mulai serak, karena menahan gejolak rasa yang mendesak ingin segera dituntaskan. "Aku Mas, Kumala." Jawab Kumala sedikit mendayu-dayu. Karena cahaya lampu yang temaram, membuat Elang tak begitu jelas melihat siapa yang datang. Kamu sedang apa Kumala? Ngapain masuk ke kamarku?" kata Elang sedikit geram. Masalahnya Kumala datang di waktu yang tidak tepat. "Mas, aku takut. Tadi aku nonton film horor dan jadi takut sendirian di kamar. Temani aku ya Mas." Cicit Kumala. Mas Elang kenapa? Kok gak pakai baju? Terus kenapa Mas keringetan begini? Ujar Kumala kembali seraya menengelap dahi Elang yang banjir dengan keringat. Kumala mengelap dahi Elang dengan tangannya. Ser. Rasanya Elang seperti tersengat listrik saat tangan mulus Kumala menyentuh wajahnya. 38. Elang hanya diam. Ia saat ini sedang berusaha meredam keinginan yang tiba-tiba datang seperti hantu itu. "Di sini kok rasanya gerah ya Mas? Apa karena itu Mas jadi kegerahan dan keringetan begini?" "Aku juga lepas jubahku ya Mas, rasanya panas." Ucap Kumala berpura-pura kegerahan, padahal aslinya ia kedinginan karena suhu kamar Elang sangat dingin sekali. Kumala pun mulai melepaskan jubahnya. Mata Elang sontak membeliak saat melihat Kumala hanya memakai lingerie di balik jubahnya. "Lah, kamu," gagap Elang. "Set, Mas," sergah Kumala dengan cepat. Kumala pun memberanikan diri untuk mengelus pipi Elang lalu menjalar ke leher hingga ke dada. Elang terlihat memejamkan mata. "Aku sangat mencintaimu Mas, aku siap menyerahkan mahkotaku padamu. Ayo milikilah aku Mas." Ucap Kumala dengan suara yang mendayu-dayu. 39. Kumala menunggu dengan gelisah di dalam kamarnya, sudah 1 jam pasca ia memberikan de pada Elang. Dan pasti obat itu sudah mulai bereaksi. Kumala yang sudah bersiap dengan lingerinya pun mengambil jubah tidurnya, dan memakainya. Perlahan ia membuka pintu kamarnya. Ia melihat ke sekeliling dan suasana terlihat sepi. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan pasti semua orang sudah berada di kamar masing-masing. Inilah waktu yang tepat, untuk Kumala melancarkan aksinya. Dengan melangkah mengendap-endap, Kumala menuju kamar Elang yang berada di ujung. Untuk sampai di kamar Elang, Kumala harus melewati 2 kamar, 1 kamar yang ditempati Sonya, dan 1 kamar lagi ditempati oleh orang tuanya. Yakni Bu Nurma serta suaminya, Budi. Sedangkan Bu Sekar dan Pak Baskoro kamarnya berada di lantai dasar, 1 lantai dengan Mama Fitri dan Papa Bayu. Kini tibalah Kumala di depan kamar Elang, terlihat Kumala menghela nafas lega karena berhasil melewati kedua kamar itu tanpa hambatan, dan tidak ada yang menciduknya. Setelah dirasa aman, Kumala pun memutar perlahan gagang pintu lalu membukanya. Ceklek. Saat pintu terbuka, terlihat suasana lampu yang remang-remang. Dengan modal nekat, Kumala langsung memasuki kamar Elang lalu langsung menutup pintunya kembali. Kumala pun dapat melihat siluet Elang yang berada di atas tempat tidur. Kumala pun berjalan mendekat. "Kumala, apa yang kamu lakukan di sini?" Terdengar suara berat Elang menahan geram sekaligus hawa panas yang sedang menderanya. "Mas, aku takut. Tadi aku abis nonton film horor jadi membuatku takut sendirian di kamar. Tolong temani aku ya," kata Kumala memberi alasan. "Mas, kamu kok gak pakai baju? Kok keringetan sih Mas?" tanya Kumala lagi berpura-pura bodoh. "Pergi.
Desis elang mengusir Kumala. Elang berusaha dengan keras untuk tidak lepas kontrol. Bisa ambiar semuanya jika ia lepas kendali. 40. Mas, ternyata di sini panas. Kok aku juga ikutan gerah ya? Aku buka jubahku juga ya mas. Ujar Kumala mengabaikan perkataan elang yang telah mengusirnya. Kumala pun mulai membuka jubah tidurnya, lalu nampaklah ia yang hanya memakai lingerie merah menyala. Sontak saja mata elang membeliak, dilihatnya dengan jelas lekuk tubuh Kumala yang hanya ditutup oleh kain yang begitu nerawang.